Mari kita dengan mengambil saat itu. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang ketiga yang demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menekankan kepada kita semua di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, yaitu membicarakan tentang kasih. Pada waktu itu jemaat di Korintus bersikap kanak-kanak, yaitu rohaninya yang kurang menyegarkan dan kurang membahagiakan karunia roh yang ada pada mereka. Tetapi semua itu mengabaikan kasih. Di Korintus saat itu terjadi perpecahan, pertikaian, percabulan maupun penyembahan berhala, yaitu kesombongan terjadi pada di jemaat Korintus pada saat itu. Padahal mereka berlimpah dengan karunia rohani. Hal ini dikarenakan karena kurangnya penerapan kasih itu, sehingga tidak ada yang kurang baik pada saat itu di jemaat di Korintus. Dalam perikop ini Rasul Paulus juga ingin menekankan pentingnya kesempurnaan kasih itu, yaitu yang menyempurnakan orang percaya. Karena kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Apakah kita bisa menerapkan kasih itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Kita sebagai manusiawi, saya kira pasti tidak bisa memenuhi semuanya. Hal yang sudah kami sampaikan, ya kasih, sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari dasar firman ini menjadi pengingat hidup kita masing-masing. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Banyak yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, baik kami sengaja maupun tidak, baik anak-anak kami maupun perbuatan kami. Ya Tuhan, kiranya ampunkan segala dosa dan perbuatan kami ini, sehingga kami semua Tuhan layak untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa pengampunan kami, serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin. Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam orang maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Amin. Sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih serta penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, telah kumpulkan kami bersama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang tertabur di dalam hati jiwa kami benar-benar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya firman-Mu bisa menjadikan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan bagi hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami benar-benar berserah padamu. Berkati kami ya Tuhan. Untuk Bapak Supriyono yang pada pagi hari ini akan menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya Tuhan juga urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak beliau semata. Dan bila mana di dalam ruangan ini pun ada roh-roh kegelapan yang akan mengusik jalannya ibadah ini, Tuhan Engkau yang punya kuasa untuk menyingkirkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat semua? Luar biasa. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini pun ngapunten Mbak Pur nggih. Senioripun boleh najeng tak mungkin. Biasanya pertandingan kali kula. Karena ini suatu pelayanan, tidak mengapa kita semua melayani Tuhan, baik majelis maupun warga jemaat,
dalam pelayanan apapun bisa dilakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita beri tema menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja di sebuah perusahaan akan terasa menyenangkan jika memiliki atasan atau bos maupun rekan kerja yang baik. Itu adalah suatu visi yang sama dan saling mendukung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu juga bekerja di suatu perusahaan. Mungkin sampai hari ini, mungkin Pak Parti, itu mungkin di perusahaan bisa merasakan mungkin kerjasamanya sama bos atau sama rekan kerja, sehingga semuanya itu bisa menyenangkan hati dan akan membuahkan hasil bagi perusahaan. Itu adalah suatu harapan bagi suatu perusahaan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih juga perlu kerjasama yang baik. Mungkin di perusahaan yang kecil maupun perusahaan besar itu sama visinya, yaitu ingin memajukan perusahaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah pernah Bapak Ibu merasakan bekerja di perusahaan Pak Karti? Pernah? Sampai saat ini kan? Atau menyebalkan? Ada suka dan duka. Ada suka dan duka, itu pasti. Saya dulu juga pernah bekerja di Surabaya, tapi perusahaan kecil Bapak Ibu. Saya sering bekerja pindah-pindah, jadi bos saya itu punya banyak, terutama orang-orang Cina itu. Saya sering bekerja di situ. Dan orang Cina itu banyak banyak salutnya kepada karyawannya bila mana karyawannya itu mempunyai suatu keahlian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya itu senang sekali mengerjakan sesuatu, dan pekerjaan itu apa adanya yang kami lakukan. Tetapi bos saya ini menilai saya, ya, pekerjaan saya, sehingga bos itu punya suatu kemurahan kepada kita. Pada waktu itu bos saya yang ini itu sering memberi sesuatu kepada saya karena pekerjaan saya. Itu sungguh Bapak Ibu, pada waktu itu saya itu juga pernah diberi HP. HP itu HP bekasnya bos saya maksudnya. Saya sendiri ya sebetulnya ya mau aja, saya sendiri tidak punya HP, tapi itu punyanya bos, cukup bos, dan pulsanya itu masih banyak. Dan dia itu menawarkan pada saya, mau HP Pak Pri? Ya jelas mau saya itu, mau saya juga bisa, tetapi saya tidak bisa. Nah, nanti anak Pak Pri itu pasti bisa nanti belajar sama anaknya Pak Pri. Ya terima kasih juga. Jadi saya juga diperhatikan sama bos. Tidak sekali itu aja Bapak Ibu, sampai-sampai bekerja itu berarti kan sama-sama senang. Bos saya senang, saya juga senang. Saya dikasih sepatu, iya, kasih sepatu apa aja yang punya dia itu dikasihkan saya, itu betul. Sampai-sampai rahasianya bos rahasianya itu dikasihkan tahu sama saya. Pak Pri, kalau saya itu omset saya 1 minggu tidak sampai 50 juta, saya ini bangkrut Pak Pri, gitu. Jadi untuk bayar telepon, buat dan lain sebagainya, itu tidak cukup Pak Pri. Sampai begitu bos saya itu bilang sama saya begitu. Dan lagi ya, saya itu bos saya cuma curhat sama saya, itu sungguh, itu saya lakukan, cuma curhat sama saya, ya di depan gitu. Gimana Pak Pri, gimana? Langsung istrinya itu, ya, tolong dikembalikan. Itu sebuah
Terus dia bilang, mahal Pak Pri ini. Jadi kenang-kenangan ya itu. Ini sampai saya pakai sampai sekarang. Wih. Mantap. Kenang-kenangan untuk bos saya. Beli. Itu gini, harganya mahal Pak Pri. Kalau tidak percaya cek ada di toko. Wah, mengapain saya ngecek? Saya dikasih aja sudah berterima kasih pada bos gitu. Jadi hal-hal yang itu kita mengerjakan sesuatu karena apa ya, rekan kerja itu sama-sama menyenangkan Bapak Ibu. Itu dan sudah saya lakukan ya punya bertahun-tahun. Dan lagi juga ada yang tidak menyenangkan, itu pasti. Betul katanya Pak Pri ya, suka ya suka, itu pasti. Kemudian waktu itu saya itu didiamkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu selama 3 hari. Jadi yang ngasih tugas kerja itu istrinya sama saya. Saya pikir-pikir itu tidak enak. Kenapa ya? Kok saya didiamkan, tidak dijak ngomong gitu. Pada suatu saat saya memberanikan diri untuk menghadap bos di depan meja gitu. Ngapain bos? Kok saya didiamkan? Ada masalah apa? Saya terus terang gitu. Ada masalah apa? Oh Pak Pri itu kalau hitungnya itu keliru, yang itu kan Bapak gitu. Kan bukan saya kan cuma pesuruh. Kalau saya suruh ngukur, tak ukur ya ini keadaannya. Pak Pri keliru. Ngitungnya itu keliru. Nah itu kan ya bos saya yang salah. Gitu. Tapi tidak apa-apa bos. Saya akan berusaha kalau memang keliru. Saya langsung pergi ke yang pesan itu. Saya akan ke sana. Dan di sana Bapak Ibu, di orangnya yang pesan itu, Pak maaf ini ada kekeliruan untuk bos saya yang itu. Oh tidak apa-apa Pak Pri, tidak apa-apa gitu. Ya tolong Pak, telepon aja ke bos saya dimarahi tadi ya. Kalau dimarahi kan tidak enak. Oh ya tidak apa-apa. Setelah itu saya langsung ke bos. Terus terang, sekali-kali jangan gitu bos. Kalau saya salah ya langsung aja ke bos saya. Jangan ulang lagi. Saya sebagai karyawan, mengapa begitu? Saya tidak lagi maksud saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang itu adalah suatu kehidupan kita. Memang suka, duka itu memang terjadi dalam hidup kita. Kita kembali ke firman Tuhan ya, bukan kembali ke laptop. Itu karena satu itu ke laptop. Tapi saya kembali ke Alkitab, yaitu tentang cerita Yeremia. Yeremia yang ditugasi Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yeremia ini masih muda. Dan sebetulnya dia dipilih Tuhan itu menolak. Karena dia masih muda, tidak bisa berbicara dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu sanggup mengubah semuanya itu kepada Yeremia, supaya Yeremia itu sanggup, sehingga Yeremia itu dibekali oleh Tuhan, yaitu pandai berbicara dan pandai segalanya, karena sudah dikaruniai Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya memang Bapak Ibu dipilih sebagai pelayan Tuhan untuk menjadi majelis atau warga jemaat. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Akan itu kita jangan menyerah meskipun kita ini tidak bisa apa-apa atau kurang mampu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu selalu memberi kekuatan kepada kita semua. Ya maaf Pak Pur ya, saya ini pendidikan saya itu SMA ya, STM dulu. Tapi seakan-akan saya itu tidak mempunyai identitas sesungguhnya. Karena apa? Ijazah saya itu SD, SMP, STM itu habis di Pangan Raya.
Iya itu sungguh di tangan saya habis. Kalau saya itu ya tidak mengurus lagi lah, saya memang sudah tua, tidak mengurus lagi. Yang penting anak-anak saya lah, jadi tidak mempunyai identitas apa-apa. Yang penting kita mempunyai kalian di dalam bekerja. Itu Tuhan berkati, pasti Tuhan akan menyukurkan. Itu adalah kerinduan kita semua, bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini menjadi rekan kerja Allah. Bagaimana Tuhan Allah dalam memelihara, merawat, dan mengusahakan semua ciptaannya di bumi. Jadi Tuhan Allah kemahakuasaannya itu juga tidak bekerja sendiri, mempunyai rekan kerja sepelayannya. Seperti Yeremia ini di dalam melayani hampir 40 tahun di dalam pelayanan Tuhan. Jadi Tuhan juga tidak bekerja sendirian. Ada Dia menugasi kepada semua orang yang dipilih, yaitu sekali lagi menjadi majelis atau warga jemaat itu sama aja di dalam pelayanan apapun. Cuma kalau hendak majelis tidak harus berdiri sini gitu saja bedanya. Tetapi di dalam pelayanan banyak hal yang bisa dilakukan dalam keluarga, dalam masyarakat, semua bisa dilakukan. Jadi suatu melayani Tuhan tidak hanya sebagai majelis. Kalau Bapak Ibu ya, khususnya Pak Pur itu kalau dibandingkan saya ya berapa? Di sini saja berapa jauh Pak Pur? 3 jauh. Belum di luar Kabupaten Warugjaya. Itu kan banyak berkiprah di pelayanan, sudah memahami semuanya. Oleh sebab itu, meskipun demikian, ya kita semua mempunyai kewajiban untuk melayani kepada siapapun. Seperti dasar firman tadi, yaitu kasih. Kasih itu sabar. Yang pertama aja kasih itu sabar. Kira-kira Bapak bisa sabar enggak? Tergantung keadaan. Nah, ya, gampang atau mudah, berarti kan sama. Ya, gampang atau susah ya maksudnya. Memang orang Kristen itu kalau di luar kita ya, wah orang Kristen itu enak. Bilangnya enak. Ya apa? Wong berbakti aja 1 minggu sekali. Itu bilangnya dia kan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kan tidak tahu. Mereka ini gimana intim sama Tuhan kan tidak tahu. Dalam kehidupan sehari-hari kita berdoa, minta pada Tuhan selalu berhubungan setiap hari. Cuma yang kelihatan itu kan hari Minggu ke gereja kita berkumpul bersama, kelihatan. Enak orang Kristen itu 1 minggu sekali ke gereja. Tapi saya tidak begitu. Memang itu penilaian orang lain. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang penting kita intim pada Tuhan. Itu suatu tujuan kita sebagai orang beriman. Dan orang beriman pada Tuhan itu selalu mengandalkan iman. Jadi kalau iman itu kita jalani, bilangnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman, kalau kita imani segala sesuatu itu pasti kemurahan Tuhan terjadi. Jadi minta apapun pada Tuhan, kita pasti dikasih Tuhan. Kalau kita mengimani apa yang menjadi kepercayaan kita di dalam nama Yesus. Kita sakit, kita sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Kita minta berkat, juga diberkati oleh Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan bagi kita semua, tidak semua harus dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memilih. Bukannya memilih orang baik, orang jahat,
Tetapi Tuhan juga memilih orang yang jahat menjadi orang yang baik untuk melayani. Justru orang jahat dipilih Tuhan menjadi orang baik itu sangat luar biasa untuk di dalam pelayanan sehari-hari. Itu luar biasa bagi contoh kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun Tuhan itu maha kuasa, itu juga perlu rekan kerja, yaitu kita semua sebagai pelayan Tuhan dalam hidup sehari-hari ini. Bapak Ibu, Yeremia itu menjadi rekan kerja Allah mencapai tujuannya, memulihkan dan memperbaharui ciptaannya selama 40 tahun. Itu lama, 40 tahun. Kita aja 3 tahun itu 6 tahun biasa. Itu aja kelihatannya jenuh itu. Tetapi kami percaya bahwa Roh Allah, Roh Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Apapun yang diberikan anugerah kepada kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan. Ke gereja aja kalau kita tidak diberi anugerah Tuhan, mungkin juga tidak ke gereja karena sesuatu hal kepentingan yang lain. Padahal di sini ditegaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun kita ini beribadah, ya kalau bisa kita usahakan lebih dahulu lah beribadah 1 jam atau 2 jam kita dulukan lebih dahulu, yaitu mencari kerajaan Tuhan, sehingga semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bila mana kita mengabaikan itu, kita pasti akan tidak enak kalau sudah kebiasaan mungkin sama Tuhan. Aduh, saya tidak ke gereja tadi, gimana? Mau ke gereja lagi sudah tidak ada orang. Juga, ya. Makanya ya kita berusaha semaksimal mungkin intim kepada Tuhan, supaya kita juga selalu diberkati Tuhan. Berkat kesehatan aja luar biasa bagi kita semua. Itu adalah nomor 1 adalah kesehatan. Kalau materi belum tentu, tapi kesehatan itu perlu nomor 1. Siapapun kami percaya bahwa kesehatan itu adalah nomor 1. Kalau kita punya segalanya tapi tidak punya kesehatan, gimana Bapak Ibu? Apakah kita senang? Mungkin tidak. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk lebih dekat pada Tuhan. Bila kita sudah dipilih Tuhan dan dikasih Tuhan, mari kita belajar. Semoga Tuhan itu selalu memberi kesanggupan pada kita setiap hari. Ya, kami terima kasih juga kepada Pak Parti ya, yang selalu tiap hari itu membawa renungan. Ya maaf Pak Parti, saya itu tidak bisa komen. Ya, komennya apa itu tidak bisa. Tapi saya juga menyimak untuk badan Pak Parti tiap hari itu juga menyimak. Itu adalah juga suatu anugerah oleh Pak Parti, sehingga renungan itu bisa dibagikan pada kita semua, sehingga renungan itu juga menjadi berkat bagi kita semua. Kadang-kadang kita lemah, kurang kuat, bisa membaca buku, kita bisa menjadi kekuatan. Itu semua pasti mengharapkan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, Rasul Paulus ingin menegaskan pentingnya kesempurnaan kasih yang menyempurnakan orang percaya. Kita yakin pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir jika kita bersedia menjadi rekan kerjanya dalam menjaga keutuhan ciptaannya, menjadi rekan kerja Allah. Sekarang ini adalah kita harus bersedia selalu mendengar dan melakukan segala
yang diajarkan dan diberitakan oleh Tuhan Yesus. Semoga renungan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalani bersama-sama semua ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
baik kami sebagai majelis maupun warga jemaat. Tuhan sendiri yang selalu memberi roh kudus kepada kita, memimpin kita dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis di dalam pelayanan, juga Tuhan berkati warga jemaat, juga Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa selalu dalam perlindungan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang pada saat ini tidak bisa hadir, Tuhan sembuhkan dengan dulu-dulu. Bila mana ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga kepada para pemuda-pemudi Tuhan yang mengharapkan suatu impian jodoh. Tuhan berkati sebagai doanya itu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih bersekolah dari TK sampai perguruan tinggi Tuhan. Kau sendiri akan memberi kepintaran kepada mereka Tuhan, sehingga semuanya akan berhasil karena diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai RT RW Tuhan. Engkau sendiri akan memberi roh kebijaksanaan, sehingga di dalam memimpin bangsa kami Tuhan akan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adapun firman Tuhan yang melandasi pada pagi hari ini, yaitu diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Beginilah sabda Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin.
Kiranya persembahan yang kami ambil dan kami kumpulkan ini Engkau berkati Bapa, sehingga bisa menjadi peletaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini Bapa. Berikanlah Roh-Mu yang kudus kepada beliau Bapa, sehingga apapun yang beliau lakukan semuanya seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan setia dan sungguh-sungguh, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjadikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ibadah sudah diselesaikan dengan sempurna. Terima kasih Bapak Supriyono yang sudah menyampaikan sabda firman-Nya. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah kita dengar sebagai firman Tuhan. Bapak Ibu yang berkasih dalam nama Tuhan, pengumuman ibadah Minggu tanggal 6 Februari 2022 dengan liturgi bahasa Indonesia yang dilayani oleh Bapak Sunu. Bapak Sunu ya. Jamnya tetap jam 7. Bagus. Tidak ada penundaan ibadah ya. Tetap jam 7 Minggu pagi. Bagus, beliau kemarin bertanya di grup terkait ibadah keluarga. Kemudian untuk ibadah keluarga bulan Februari diawali minggu 2 tetap hari Sabtu jamnya 4 sore, jam 4 dimulai. Mohon untuk warga jemaat yang minimal kalau perlu setengah jam sebelumnya sudah standby, kita ngobrol-ngobrol, kita curhat-curhat gitu lah, terserah apa saja kita bahas. Karena di sini teman curhat kita ada Bobo Adi Purwanto, monggo. Beliau menerima curhatan kita katanya. Yang pertama, untuk mengawali ibadah keluarga yaitu bertempatan di gereja. Sebenarnya ini ditempatkan di Ibu Ketua kita, Ibu Lili Siswanti, tetapi beliau mengendaki di gereja karena awal katanya seperti itu. Terus kemudian, nah ini karena di situ ada jadwal penerima tamu, kemudian ada juga jadwal yang lain, khusus yang penerima tamu mohon datang lebih awal karena
tamu ya harus lebih awal kan gitu. Kemudian saya mohon jemaat ataupun majelis yang datang tidak melalui samping, tetapi lewat di depan kemudian masuk karena sudah ada penerima tamunya nggih. Nah, kalau jadwalnya sih monggo lah kita bisa berkoordinasi. Kemudian yang untuk penerima tamu minggu depan yaitu Bapak Philip dan Ibu Ani. Oke, kalau Bapak Philip selalu pagi ya, walaupun paling jauh pada hal itu. Luar biasa sama Anda waktu kita teladani itu. Kemudian untuk kantong persembahan yaitu minggu depan yang bertugas adalah Bopo Sukaton sama Nyonya Ibu Lisa. Oke, Pak Katon nggih, minggu depan nggih. Selamat bertugas, selamat melayani Pak Katon. Kemudian untuk ibadah keluarga khususnya ya ibadah keluarga khusus untuk konsumsi. Saya sudah jelaskan di sini bahwa konsumsi mohon jangan dipaksakan. Tetapi tadi Ibu Ketua menyampaikan ke saya bahwa konsumsi cukup minum dan snack sudah itu saja. Cukup itu. Kemudian sesuai dengan tujuan kebaktian keluarga yaitu kita saling mendukung, kita saling memotivasi keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dalam hal apapun, yang saling menyemangati. Tentunya kalau kita datang anjang sana bersilaturahmi itu kita ngobrol-ngobrol santai. Ibadah keluarga itu pokok utamanya, tetapi tujuannya adalah kita bersilaturahmi. Kemudian kembali saya ingatkan bahwa konsumsi mohon jangan dipaksakan. Oke, itu sih yang paling krusial. Kadang-kadang, waduh ini ibadah keluarga, nanti saya harus mengumpulkan dana untuk konsumsi, jangan. Kalaupun misalnya tidak ada pun, yang kita nggak perlu paksakan. Gitu. Yeah. Kalau misalnya minum pun tidak memenuhi, kami sediakan dari gereja. Nanti saya bawakan. Oke, semangat, semangat.